Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini untuk tagline kita yaitu mudik aman, keluarga nyaman. Tadi sesuai dengan sambutan amanat dari Bapak Kapolri yang dibacakan oleh Pak Wali Kota. Jadi ini kegiatan kemanusiaan ya. 16 hari kegiatan kemanusiaan. Rekan-rekan nanti puasa, letih, kemudian tidak mudik saya tahu. Jadi laksanakan dengan ikhlas ya. Anggap ini ibadah dan semoga amal ibadah rekan-rekan diterima Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya masyarakat banyak yang memilih dermaga 6 Iya. tiket eksekutif karena lebih cepat, Mbak. Nah, itu juga menjadi faktor penyebab kemacetan dan kepadatan waktu di Pelabuhan Merak seperti itu. Pemirsa Polri TV, kembali lagi bersama dengan saya Ibtu Ines dalam podcast Polri Presisi. Seperti biasa kali ini sudah hadir, berarti sudah ada narasumber yang luar biasa yang hadir bersama dengan Ines di studio. Dan kira-kira kita mau bahas apa ya? Jadi pemirsa, data ini kan menunjukkan bahwa pemudik di tahun 2025 diprediksi akan padat di setiap pelabuhan di Indonesia, terutama di Pelabuhan Merak, Banten. Tentunya persiapan maksimal akan terus dilakukan dalam rangka melakukan pengamanan pada saat libur Lebaran 2025. Dan Polri menjamin bahwa tidak ada korban waktu penyeberangan, waktu rem door-nya terkatung-katung di dermaga, dan juga faktor penghambat lainnya, di mana salah satunya adalah dengan menyiapkan kantong parkir untuk warga yang akan menyeberang. Dan kira-kira bagaimana cara terhindar dari kepadatan di Pelabuhan Merak saat arus mudik Lebaran tahun 2025? Dan kita akan menyimak bersama penjelasan dari Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara SH SIK MSI. Bapak, selamat datang di studio kami. Sore, Mbak. Ya, Mbak Ines. Iya, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah, Pak. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Iya. Tentunya prediksi angka kepadatan menjelang Hari Raya Idul Fitri ini kan semakin meningkat, Pak. Iya. Kemudian sebelumnya di tahun 2024 arus mudik Lebaran ini kan bisa dikatakan cukup padat ya. Bahkan kemacetan parah terjadi menjelang Pelabuhan Merak. Iya. Dan ini bagaimana strateginya, Pak? Rencananya di tahun 2025. Ya, baik. Terima kasih pemirsa Polri TV. Jadi perlu kami jelaskan, Mbak, bahwa pengalaman di tahun lalu memang terjadi kepadatan arus lalu lintas yang cukup panjang ya, sampai dengan tol Merak. Itu ada beberapa faktor, diantaranya memang pemudik yang belum memiliki tiket itu langsung goso ke pelabuhan, ke Merak. Nah, jadi itu merupakan faktor penyebab terjadinya kepadatan, termasuk juga jam sebelum keberangkatan dianya sudah datang duluan seperti itu, Mbak. Nah, itu juga faktor kemacetan, kepadatan. Juga ada yang buffer zone yang dulu belum siap, dalam arti hanya 2 buffer zone, sekarang sudah banyak. Jadi untuk arus lalu lintas yang mengarah ke Merak tidak bisa ditampung oleh buffer zone. Itu juga ada faktor penyebabnya. Dan yang terakhir yaitu untuk masyarakat itu saat di sana itu, Mbak, saat di pelabuhan itu dia tidak langsung ke pelabuhan, tetapi dia muter-muter dulu. Itu penyebabnya juga, Mbak. Iya. Kemudian juga di tahun ini untuk kita koordinasi dengan ASDP, pihak SDP, bahwa nanti untuk tiket eksekutif di H-5 sampai dengan H-1 itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi seluruhnya dimasukkan ke reguler seperti itu, Mbak. Itu juga penyebab kemarin. Salah satunya masyarakat banyak yang memilih dermaga 6 tiket eksekutif karena lebih cepat, Mbak. Nah, itu juga menjadi faktor penyebab kemacetan dan kepadatan waktu di Pelabuhan Merak seperti itu. Oke, kemudian Pak, Pelabuhan Merak ini kan informasinya akan difokuskan untuk mobil dan juga bus. Dan kemudian untuk kendaraan roda 2 dan angkutan barang akan melalui Pelabuhan Ciwandan. Bagaimana nanti mekanismenya, Pak, di tahun ini? Jadi tahun ini digunakan untuk 3 dermaga saat penyeberangan ke Sumatera, yaitu di dermaga Merak sendiri, Pelabuhan Merak, kemudian yang kedua di Pelabuhan Pelindo, Ciwandan Pelindo, kemudian yang ketiga di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya. Nah, ada 3 pelabuhan yang akan digunakan. Itu di wilayah Cilegon seluruhnya, Mbak. Kemudian untuk golongannya sendiri itu di wilayah Merak itu akan digunakan oleh bus, kemudian kendaraan pribadi, dan golongan 4 dan 5. Kemudian untuk di
Untuk di Ciwandan, Pelindo itu untuk roda 2 Mbak, nanti digunakan, termasuk juga ada kendaraan dengan golongan 5, Iya. 5B dan golongan 6. Mhm. Kemudian untuk yang di BBJ itu Mhm. khusus untuk sumbu 3, yaitu Oke. golongan 7 ke atas, 7, 8, dan 9. Mhm. Kemudian juga untuk pola rekayasanya juga Mbak, Iya. itu nanti diberlakukan untuk arah yang dari Jakarta menuju Sumatera, Iya. itu ada yang langsung tadi yang menggunakan pelabuhan Merak langsung ke Merak Merak. Mhm. melalui tol, kemudian yang akan ke Ciwandan Iya. itu roda 2 nanti melewati jalan arteri dari Heeh. Jakarta ke melewati Serang dan ke Cilegon, sedangkan untuk yang ke BBJ itu golongan 3 tadi, sumbu 3 itu akan keluar di Cilegon Timur, Mbak. Nanti simpang Oke. BBJ mengarah ke pelabuhan BBJ seperti itu. Jadi sudah langsung sendiri-sendirikan untuk Betul, Mbak. tujuan Iya, pelabuhannya ya. betul. Dan Tentunya. di 3 pelabuhan tersebut ada buffer zone yang sudah kita siapkan seperti itu. Oke. Dan Pak, otomatis sekarang ini semua berada di wilayah hukum Cilegon ya, Iya. Pak. Banyak sekali yang harus diamankan. Sebenarnya berapa jumlah personil Polres Cilegon yang nantinya akan disiapkan, Pak? Tentunya banyak. Iya, baik. Jadi untuk jumlah personil dibutuhkan. secara keseluruhan itu ada 2.534, Mbak. Ya, Oke. itu terdiri dari personil Polres Cilegon sendiri itu Iya. ada 345. Mhm. Kemudian kita di backup oleh BKO dari Mabes Polri, Oke. BKO dari Polda Banten, Mhm. kemudian juga ada BKO dari Brimob, Mhm. kemudian juga dari instansi-instansi terkait, Mbak. Oke. Dari TNI, kemudian dari Pol PP, Dinas Perhubungan, termasuk juga dari personil yang pegawai dari 3 pelabuhan tadi, dari ASDP, kemudian dari Pelindo, dan juga dari BBJ itu sendiri ya. Banyak, Mbak, kita di cover Iya. oleh personil yang banyak. Wah, syukur alhamdulillah, karena saya benar-benar mikirnya, wah ini jadi 3, Iya. kemudian nanti dengan jumlah Betul. personil pasti kan kita membutuhkan personil yang cukup lumayan banyak, Betul, Mbak. apalagi prediksinya semakin padat. Nah Pak, kemudian bagaimana bentuk sinergitas dengan Polres tetangga mungkin ya Pak? Iya. Katakanlah ada Serang Kota, kemudian Polres Tangerang seperti apa Pak? Iya. Koordinasi. Jadi kita sudah beberapa kali rapat lintas sektoral, termasuk juga dalam eksternal kita, Iya. internal dan eksternal kita. Jadi hasil koordinasi dengan Polres tetangga nantinya kita akan memberlakukan delaying system, Mhm. yaitu delay penghambatan Mhm. di rest area di kilometer 43 dan 68, Mbak. Nah, itu ada Polres Tangerang, kemudian Polres Oke. Serang Kota, kemudian juga ada sampai dengan Pelabuhan Merak itu sendiri. Itu akan kita koordinasikan. Jadi itu memperlambat arus, dan juga kita koordinasikan tidak hanya untuk arus mudik saja, Pak. Kita Iya. juga di Cilegon ini ada arus wisata, Anyer. Itu Oh juga iya, sangat betul. padat sekali ya. Kami harus koordinasi dengan Polres tetangga, dalam hal ini Polres Serang Kota, agar kendaraan juga yang akan mengarah ke Anyer, Anyer. terutama itu akan kita alihkan ke Serang Kota seperti itu, Mbak. Oke. Jadi biar terpecah untuk arus wisatanya. Baik. Kemudian Pak, kalau misalnya kita bicara soal kapal ya, tentunya kita juga butuh yang namanya prediksi dengan cuaca. Iya. Nah, bagaimana koordinasi antara Polres dengan BMKG setempat untuk terkait dengan informasi musim hujan dan lain sebagainya, Pak? Iya, baik. Jadi 2 hari yang lalu kita melaksanakan rapat lintas sektoral. Yes. Kita sudah ada WhatsApp grup. Jadi setiap ada update cuaca dari BMKG itu kita ditembusi, dan kita juga sudah update dan tahu. Kemudian kendala kita, Mbak, kalau penyeberangan ini, kapal ini, jadi apabila gelombang dan angin kencang, Iya. itu untuk berlayar dan bersandar itu susah, agak kesulitan, Oke. seperti itu, memakan waktu. Apabila hujan itu masih bisa. Nah, pengalaman kami di 2 bulan kemarin ke belakang, Iya. itu sempat terjadi gelombang yang tinggi, kemudian angin kencang, akhirnya kepadatan panjang untuk Iya. kendaraan karena tidak bisa Menyeberang. seperti itu, Mbak. Iya. Jadi tetap koordinasi dengan BMKG. Hasil informasi update terakhir, insya Allah nanti saat arus mudik Baik. masih aman cuaca, Mbak, ya. Amin, mudah-mudahan ya, Insya Pak. Allah, ya. Nah, kemudian Pak, kalau misalnya ini kan sudah rencana sudah sedemikian rupa. Iya. Apabila kemudian terjadi kepadatan ekstrim di Pelabuhan Merak nantinya, seperti apa mekanisme sistem penundaan atau delay system yang akan diberlakukan Iya. di wilayah tersebut? Baik, Mbak, kita ada 3 pola Oke. kita terapkan di sana, yaitu dengan pola
hijau, kuning, dan merah seperti itu, Mbak. Kalau hijau itu normal, kemudian kuning itu sudah ada antrian sampai dengan luar Pelabuhan Merak. Oke. Itu akan kita lakukan buka tutup arus dan penambahan personil di titik-titik yang rawan. Kemudian yang apabila yang terakhir merah itu sudah ada antrian sampai dengan tol, Mbak. Oke. Gerbang tol itu, gate tol Merak itu sudah kita berlakukan delaying system. Tadi koordinasi dengan Polres-Polres setempat, termasuk juga Ditlantas Polda Banten untuk memperlambat. Terakhir apabila delaying system termasuk juga pembatasan gate tol, itu juga kita berlakukan. Itu tidak bisa, tidak menampung, kita alihkan nanti ke buffer zone yang sudah kita siapkan, Mbak, ya seperti itu. Karena sekarang buffer zone tahun ini alhamdulillah sudah agak banyak, Mbak, seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Pak. Kita nanti akan berbincang kembali, Pak. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi tetap di podcast Polri Presisi. Bagaimana memastikan untuk kesehatan personil, Pak? Iya, baik. Jadi tahun lalu itu ada anggota kami satu, Mbak, yang meninggal dunia karena kecapean. Jadi setelah pengamanan operasi ketupat Lebaran itu kita langsung pengamanan wisata Anyer, Mbak. Jadi tidak selesai langsung.